kita akan membahas untuk update my trade today ya. Hari ini kalau kita melihat Bitcoin dominance sendiri, kita masih di arah konsolidasi, cuman cenderung lebih ke turun ya. Untuk dari tanggal 31 ini kita turun ya, meskipun gua sendiri ya mengakui bahwa ya awal tahun is hard ya. Gua sendiri terkena beberapa stop loss di sini, sehingga ya break even doang, win sekali, lose dua kali lose, dan ya cuma break even doang ya, meskipun dua kali lose ya, almost tiga kali lose one trade ya. Padahal gue sendiri udah ya menyaring ya beberapa trade gue yang lumayan positif ya. So untuk altcoin sendiri, ini adalah beberapa altcoin yang gue pantau ya. Yang pertama ini Kaito ya. Kaito sendiri sayang banget ya, mungkin kita order blocknya kurang jauh ya. So kita terskip ya di sini, nggak kejemput almost gitu. Gue soalnya order block di area sini dan tipis banget ya, kita nggak kejemput. Kemudian ya perform very well ya, rezeki ya, is about trading gitu. Kalau ENS sendiri kita ke sweep, tapi gue gak entry ya. Gue lihat dulu kemarin karena dia turunnya sangat tajam sehingga gue skip ya. Kalau kita lihat di sini ada ZRO juga. ZRO di sini dia berhasil break ya di area sini. So di sini ada order block. So ada fair value gap juga. I think is strong ya untuk ZRO sendiri. Kita melakukan sell short ya. So jadi kita pantau lagi untuk besok apakah dia melakukan penurunan. Lanjut Doge sendiri, gue juga menunggu di area sini, cuman ya udah perform ya. I think ya ditinggal mungkin ya. Kemudian ada Fit kemarin yang gue sendiri terskip, aduh sayang banget ya. Padahal ini pas banget. Kalau kita melihat di sini dia menyebut dan dia terbang kenceng. Wah, sayang banget setelah dia break yang sudah beberapa hari, kita sayang banget kita nggak dapet ya. Kalau kita lihat di sini, oh my god, almost berapa art. Kalau kita lihat sekarang 13R magic. Wah, inilah mengapa gua di perspektif gua di previous video gua masih sangat bullish untuk Q1. Oke, lanjut kita ke Eigen sendiri. Setelah dia break, I think kemarin dia akan melakukan pullback, tapi dia langsung turun. So kita skip saja di sini. Sini ada linea juga, will be skip juga karena dia udah perform ya, meskipun nggak full TP ya, cuma ya full TP harusnya ya di sini. Kalau kita entry sini dengan 3R ya ini sendiri, so itu sudah perform, kita skip. So lanjut kita ada beberapa di sini, ada ya yang sudah break dari previous low-nya ya. So I think is cukup menarik, tapi kita melihat dulu apakah pullback-nya di sini implosif atau korektif saja ya. Kalau kita lihat di sini kita wait penurunan untuk lanjut. So lanjut juga LTC di sini gua sendiri jujur udah ke entry ya kayaknya ya.
karena aku ngambil di area sini ya. Sorry I think sini ini lebih efektif kalau kita lihat di sini karena dia break dari previous ya. Ini internal saja sebenarnya. Kalau dia break di sini, that's mean low-nya ini di sini harusnya ya. Cuman sini gua melihat di internalnya masih bisa lanjut ke penurunan gitu loh. Kalau kita lihat turunnya ini kenceng banget, kemudian naiknya side choppy ya, enggak choppy juga sih maksudnya, naiknya korektif ya. Jadi ada chance ya kita masih penurunan. Dari sini lanjut langsung rejection ya, meskipun oke. Lanjut link sendiri. Kalau kita lihat di sini dari perspektif kita sebenarnya sudah nggak bagus setelah melihat dia break dari area sini, kemudian dia lanjut break lagi di sini. So kalau kita lihat di sini ada order block yang lumayan ya, karena dia nge-sweep dulu ke bawah sebelum naik. Nah, ini adalah chance yang lumayan ketika dia naik untuk melanjutkan penurunan. Sekali lagi gue selalu ingatkan, gue selalu melihat penurunannya ya. Jadi kita harus melihat penurunannya apakah itu impulsif atau korektif. So salah satu koin yang hari ini perform ya setelah infill ini adalah Cake ya. Cake sendiri kalau kita lihat di sini impulsif break dari previous strukturnya, kemudian dia membentuk pada sini, dan ini area yang menarik untuk melakukan buy. Tapi sekali lagi gua akan melihat penurunannya ya, korektif. Jadi kita melihat ada dua order block ya di sini yang cukup menarik, karena di sini ada fair value gap yang belum diisi. Hopefully dia bisa menahan di area tersebut. So Cake is maybe masuk watchlist ya, tapi kita akan menunggu dulu apakah dia korektif atau impulsif. So kalau kita lihat di sini AV juga dari break dari previous strukturnya, kita melihat di sini break juga. So will be good if kita masuk maybe di antara sini. Kalau dia turunnya korektif ya. Lanjut ada WLD sendiri. Gua tadi berencana mau sell short ya, tapi kalau dilihat penurunannya kayak gini kenceng, so skip lah ya, karena order block juga di sini gitu. Gua akan menunggu korektifnya ya. Jadi ketika korektifnya terlalu cepat, so I will di skip gitu. Kemudian bong, I think is good ya, bong di sini. Kalau kita melihat dia udah ngambil dari sisi swingnya di sini, kita lihat dia break previous low dan juga high lower low, maksudnya dia break dari lower low di sini. Kemudian naiknya sih agak pet ya, cepet banget, tapi ya sepertinya kita akan skip juga ya. Sorry bong juga, karena ini masih tanggal 1, so I think manipulasi sangat banyak, so I will skip juga. Gua juga ngambil LTC cuma ya untuk biar enggak apa ya, buat exposure aja di market. So lanjut, mungkin bong ini menarik teman, kita skip dulu aja karena kita sudah masuk di awal tahun. Kita review aja my watchlist target. Wah, ini kalau kita lihat undur di sini naiknya impulsif juga,
Kalau kita lihat strukturnya kita, so internalnya kalau kita enter di sini, I think is good area, tapi sekali lagi kita lihat di sini naiknya tuh impulsif. So untuk kenaikan altcoin ini agak mengerikan ya untuk mengambil sell short, but nah ini juga impulsif, will be skip ya. Opportunity, walrus ini definition is good ya, sayang banget gak dapat tadi karena gua pikir naiknya tuh flat banget ya, meskipun naiknya korektif ya, tapi flat gitu loh. Sampai di sini juga nggak ada supply, ternyata di sini perform juga gitu loh. Sampai sini almost 3R gitu loh, sayang banget sebenarnya. Gue watchlist dari kemarin actually, so I think is not too much ya. Nah, kita bisa trading kan masih banyak, bahkan masih ada yang break untuk sell short sendiri. Kita masih ekspektasi dia kesini. Saya LTC gua personally udah entry di LTC ya karena udah limit. Kalau kita lihat untuk yang kemarin-kemarin gua ada beberapa stop loss ya di sini, seperti Uniswap kemarin, struktur is good, trendline sayang banget gak di respect ya dia. Kalau kita lihat di sini dia break, sangat dia turun. So inilah, this is trading ya, game of probability ya. Kemudian Vera kita nggak masuk ya, ini juga kita nggak masuk. Hype still holding ya, gua sendiri masih hold nih dari sekarang. Gua sih ekspektasi masih bisa naik, sekarang sih masih di area ranging saja. So I think it's good ya, berarti masih ada demand yang belum. Kalau kita lihat di altcoin lain itu udah turun, bahkan hype ini masih kuat, so I think it's good. Kemudian ada Zcash ya, Zcash sendiri gua sih masih menunggu di atas ini, mungkin akan area yang cukup menarik untuk kita entry di situ ya. Kemudian ada Dash juga, Dash menunggu di sini, but order block maybe sini belum juga dikasih ya, langsung naik. So apakah naik ini impulsif? Tinggal juga ya, kita jadi ya kita tunggu aja ketika dia break ya, turun lagi ya. Kemudian Polygon sendiri ya, kemarin ya kita kayak ya nggak perform so well. Kalau kita lihat di sini trendline-nya udah bagus banget, order block still good, but ya kita turun. Kemudian C juga gua kena ya, stop loss ya, I think week panjang banget gitu. Kemudian dia naik langsung, sayang banget, unlucky ya. Kalau kita bisa dilihat dia cuma sweep doang, kemudian naik. Kalau kita lihat di sini, so this is a trading ya, just a probability. Meskipun setupnya udah bagus banget kalau kita lihat sini. Kalau kita lihat sudah naik, kalau naik kenceng, trendline, NPM sayang banget dia kena sweep duluan gitu, sebelum akhirnya dia lanjut rally C ya. So aduh. Kemudian Jasmine I think is kurang menarik ya, karena aku melihat tadi beberapa. Kemudian lanjut, ada Cup kemarin, Cup already TP, cuman dia kembali lagi di area sini. So I think it's good ya tadi kalau kita entry ya, almost 3R sayang banget, tapi gua masih ya mengurangi size gua ya untuk trading karena ini masih
early ya, kita menunggu sampai tanggal ya mungkin 2 atau 3 untuk memanfaatkan trading ya yang benar-benar clear breakout ya. Sekarang sih ya lumayan 2 kali lose yang gua informasikan tadi ya. Ini untuk kalau kita lihat di sini win lose cuma 3 kali win dan berapa kali lose, it's just PEP gitu loh. Jadi kalau di trading itu kan ya nggak butuh win rate gede-gede ya, yang penting error kalian bagus. So gua aja 6 kali lose masih sekali win masih free even gitu, bahkan bukan 6 kali lose, berapa ini tuh 2 3 4 5 6 ya, 6 dengan lose nya 3 masih break even gitu loh, bahkan dengan win rate gua yang 30% kan. Ya ini masih awal ya, jadi so I think it's enough ya for my trading plan. Gua sendiri udah masuk ya limit tadi di LTC ya, tapi size kecil aja ya, karena enggak size kecil, cuma gua sekali entry aja. Biasanya gua tuh maksimal kalau buat trading itu masuk hingga 2 ya, 2 entryan sehari biasanya, karena untuk manage risiko gua. Jadi untuk hari ini sih enough ya, cuma itu aja. Dan beberapa yang masih gua pantau di sini CHZ tadi ya, CHZ maybe kita bisa masukkan nanti. Cake link, sorry cake ya, I think is cukup ya. Okay, that's all my watch list, so see you in the next video, bye bye.